Baik, kita mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini eh, pada minggu ke-14 kita akan lanjutkan pembahasan materi kalkulus lanjut. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai eh, bahasan tentang bidang singgung dan garis normal. Oke, baik, saya izin untuk share screen. Baik, kita mulai bahasan mengenai bidang singgung. Apa itu bidang singgung? Nah, sebelum membahas bidang singgung, kita, saya yakin semua sudah kenal yang disebut dengan garis singgung. Ya, jadi garis singgung itu adalah garis yang melewati atau yang menyinggung sebuah kurva. Jadi ini kalau ini kurva ya, ini titik, misalnya titiknya salah satu titiknya ya. Nah, maka garis singgung adalah garis yang melewati eh, jadi garis yang menyinggung di satu titik ya pada kurva ini. Oke. Dan ini prosesnya untuk mendapatkan garis singgung biasanya kita melalui garis tali busur dengan proses limit sehingga didapatkanlah garis singgung pada kurva. Oke. Nah, kalau kita perluas pada permukaan ya, pada permukaan di ruang, khususnya di sini yang masih bisa kita gambarkan adalah pada permukaan di dimensi 3 ya. Nah, misalnya saya gambarkan seperti ini ya. Ini adalah bagian dari eh, ini adalah bagian dari permukaan ya. Nah, ini bagian dari permukaan. Jadi ini misalnya adalah grafik dari permukaan Z sama dengan, oh maaf, ini secara umum ini adalah grafik dari permukaan F, X, Y, Z sama dengan K ya. Nah, misal ini adalah titik, sebut aja titik P0 ya. Ini kita sebut titik P0. Nah, kalau kita punya sebuah titik, yaitu P0, misalnya koordinatnya adalah X0, Y0, dan Z0, ya. Nah, misal kita punya sebuah apa kurva ya pada permukaan ini, ya, pada permukaan F, X, Y, Z sama dengan K, ya, yang melewati titik P0, maka untuk case ini kita bisa menggambarkan kan, menggambarkan eh, garis singgungnya, ya. Jadi kira-kira garis singgungnya kalau kurvanya seperti ini kan ini ya, yang merah ini ya. Oke, ini yang merah. Nah, kalau kita punya kurva lain, ya, misal kurvanya yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini tentu saja garis singgungnya akan berbeda ya. Garis singgungnya akan berupa ini ya. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Ini kurang presisi ya. Nah, kira-kira kurvanya seperti garis singgungnya seperti itu ya. Nah, kalau kita ambil kurva yang lain dan kita gambarkan garis singgungnya ya, kita gambarkan garis singgungnya.
Maka kita akan dapati bahwa garis-garis singgung ini akan terletak pada sebuah bidang, ya, akan terletak pada sebuah bidang. Dan bidang ini, ya, misalnya ini gambarannya ya, ini saya coba gambarkan ya, ini. Nah, ini akan terletak pada sebuah bidang, ya, tarik ke bawah kurang pas, ya. Aduh, ini nggak lurus. Anggap aja lurus ya. Susah untuk lurus ya. Ya. Baik. Nah, bidang ini eh, akan menyinggung permukaan f x y z sama dengan k di titik P. Ya, di titik P0, sorry. Di titik P0. Ya, seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai bidang singgung. Ya, jadi intinya adalah bidang singgung adalah eh, kumpulan semua. Jadi bidang singgung pada sebuah permukaan f x y z sama dengan k, atau kita tuliskan ya, bidang singgung bidang singgung pada permukaan f x y z sama dengan k, ya, di titik P0, ya. P0 ini koordinatnya x0, y0, z0. Nah, ini eh, adalah kumpulan ya, adalah kumpulan kumpulan semua garis singgung dari kurva pada permukaan f x y z sama dengan k di titik P0. Oke. Nah, bisa diperhatikannya di sini bahwa eh, garis singgung pada kurva yang melewati titik P0, ya. Garis singgung pada kurva di permukaan f x y z sama dengan k yang melewati P0 ini akan banyak sekali, sebanyak kurva yang mungkin. Dan itu tak hingga banyak. Dan itu kalau kita kumpulkan, itu akan berada pada sebuah bidang ya, yang kita sebut sebagai bidang singgung. Oke, mungkin ada beberapa hal yang perlu diyakinkan lagi ya. Nah, pertama, mungkin saya ingin menekankan lagi ya. Jadi persamaan umum, takutnya ini bingung nih. Ini tuh persamaan apa gitu ya? Kok padahal permukaan yang dikenal itu kan ada 7 ya, yaitu bidang, kemudian bola, elipsoida, paraboloida, hiperboloida, tabung, kerucut, ya, tabung dan kerucut. Ya. Nah, persamaan umum permukaan umum di ruang, ya, ini adalah f x y z sama dengan k. Nah, coba, misal kalau saya punya bola, oke. Bola itu persamaannya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kan sama dengan R kuadrat ya. Berarti fxyz-nya apa? Fxyz-nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya. Dan K-nya adalah R kuadrat. Itu untuk bola. Ya. Nah, mirip seperti bola itu untuk elipsoida. Nah, sekarang contohnya untuk paraboloida.
Kita ambil paraboloida eliptik aja. Misal paraboloida persamaannya Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, bukankah persamaan ini dapat dituliskan sebagai f x y z? Oh, sorry. Dapat kita tuliskan ya persamaan paraboloida ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, minus Z sama dengan 0. Ini berarti bahwa f x y z-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min Z. Dan K-nya sama dengan 0. Nah, itu untuk paraboloida. Nah, baik paraboloida eliptik maupun hiperbolik ini sama ya, dapat dituliskan sebagai f x y z sama dengan K. Begitu juga untuk persamaan yang lain ya, tabung, kerucut, dan lain-lain. Jadi itu adalah persamaan umum dari permukaan ya, permukaan di ruang. Oke. Kemudian eh, kan kita tadi sudah mendefinisikan garis singgung ya. Sorry, bidang singgung. Nah, bidang singgung itu adalah kumpulan garis singgung ya. Jadi bidang singgung pada permukaan f x y z sama dengan K di titik P0 adalah kumpulan garis singgung dari kurva-kurva pada permukaan f x y z sama dengan K yang melewati P0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan dari bidang singgung ya? Bagaimana cara mendapatkan persamaannya? Kalau konsepnya kayak tadi ya. Nah, untuk mendapatkan persamaannya kita akan menurunkan beberapa tahap ya. Kita akan menurunkan beberapa tahap ya. Nah, tahapan pertama adalah misal RT. Nah, RT itu adalah eh, sebut aja XTI ya, ditambah YT J ya, ditambah ZT K. Nah, ini adalah persamaan kurva ya, persamaan kurva ya pada bidang sorry bukan pada bidang, pada permukaan f x y f x y z sama dengan K ya, yang melewati titik P0 yaitu X0, Y0 dan Z0. Nah, karena RT ini adalah kurva ya, kurva pada permukaan f x y z sama dengan K, maka nilai xt, yt, dan zt-nya pasti memenuhi persamaan dari permukaan ya. Jadi fxt, yt, zt itu pasti sama dengan K. Contohnya misalnya RT itu adalah salah satu kurva yang terletak pada kulit bola, misalnya seperti itu, atau pada kulit elipsoida, gitu, ya. Atau pada permukaan paraboloida, seperti itu ya. Nah, karena kurvanya terletak pada permukaan f x y z sama dengan K, maka dia pasti memenuhi persamaan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba turunkan fungsi apa? Fungsi f ya, yang khususnya pada kurva ya, kurva RT ya. Kita turunkan terhadap T ya, kita turunkan terhadap T. Nah, kalau kita lihat
ini sebenarnya dapat dilihat ya, ini sebagai fungsi komposisi. Nah, coba ingat lagi materi di kalkulus ya. Kalau misalnya tidak ada komponen YT dan ZT, maka kita punya FXT sama dengan K. Maka turunan F terhadap T itu dapat dihitung menggunakan aturan rantai. Betul nggak? Kalau saya punya, masih ingat ya di kalkulus, F, G, X. Nah, maka misalnya ini HX ya, ini HX. Maka turunan H terhadap X ini kan dapat dihitung dengan menggunakan aturan rantai, yaitu F aksen GX dikali G aksen X. Jadi ini adalah aturan rantai. Ini adalah aturan rantai. Tapi ini untuk fungsi satu variabel. Nah, bagaimana dengan aturan rantai pada fungsi lebih dari satu variabel? Contohnya di sini adalah tiga. Nah, konsepnya mirip sebetulnya ya. Konsepnya mirip. Jadi kalau kita turunkan df dt, ya, kalau kita turunkan, maka pertama turunkan f terhadap x. Nah, karena x itu adalah salah satu variabel, variabel independen ya dari f. Variabel yang lainnya adalah YT dan ZT, maka di sini kita lakukan penurunannya secara parsial. Jadi do F do X. Ya. Baru selanjutnya X-nya diturunkan terhadap T. Gitu. Nah, kemudian turunkan lagi F terhadap Y dikali turunan Y terhadap T. Ditambah turunan F terhadap Z dikali turunan Z terhadap T. Nah, sedangkan fungsi F ini, ya, ya, ini kan sama dengan K, konstan. Berarti kalau kita turunkan terhadap T, turunan dari K itu akan menghasilkan 0. Nah, sehingga kita dapat persamaan ini. Nah, yang kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, ini dapat ditulis sebagai ini. Do F do X, ya, do F do Y, do F do Z, dot dx dt, ya, tambah, oh bukan tambah, dx dt, dy dt, dz dt, ya, ini sama dengan 0. Jadi dapat kita tuliskan sebagai dot product, ya. Jadi kita dapat tuliskan sebagai dot product. Dot product dari dua buah vektor. Nah, sedangkan kita tahu bahwa dot product dari dua buah vektor itu sama dengan 0, itu mengindikasikan ya, mengindikasikan bahwa kedua vektor ini adalah saling ortogonal atau tegak lurus ya, tegak lurus. Seperti itu ya. Nah, coba kita cermati satu lagi ya. Vektor ini tuh vektor apa? Nah, ini kita pernah dikenalkan ya dengan vektor ini. Vektor ini tidak lain, tidak bukan adalah vektor gradien dari F. Ya, vektor gradien dari F. Sedangkan vektor ini vektor apa? Nah, di awal kita sudah kenalkan RT ya. RT itu XTI tambah YTJ tambah ZTK. Berarti R aksen apa? R aksen T itu sama dengan X aksen TI ya tambah Y aksen TJ ditambah Z aksen TK ya, atau sama dengan DX DT ya, DY DT ya, dan DZ DT. Jadi tidak lain ini adalah
vektor singgung. Ya, kan kalau kita punya persamaan kurva ya, nah maka turunannya itu adalah vektor singgung ya. Pernah kita jelaskan. Jadi dx dt dy dt dz dt adalah vektor singgung. Oke. Apa itu vektor singgung? Pernah dijelaskan juga ya, bahwa vektor singgung itu adalah vektor arah dari garis singgung. Nah, kesimpulan yang dapat didapat ya, bahwa vektor gradien, vektor gradien, vektor gradien yaitu gradien f ya, ini tegak lurus dengan, nah ini kan eh, kurvanya bebas ya. Yang penting kurvanya asal di permukaan ya dan melewati P0. Berarti vektor gradien ini tegak lurus semua dengan semua vektor singgung ya dari kurva yang ada yang terletak ya di permukaan fx y z ya sama dengan k yang melewati P0. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Kan garis singgungnya terletak pada bidang singgung ya. Garis singgungnya terletak pada bidang singgung. Berarti kalau kita ambil eh, kalau kita ambil ini aja ya biar gampang ini bidangnya ini ya. Ya, jadi bidangnya sejajar layar ya. Dan kemudian kita punya garis singgung. Misal garis singgungnya adalah ini, yang kuning. Oke. Nah, kalau kita punya garis yang warna kuning, ya, garis singgung, maka arahnya kan searah dengan garis kan, ya, karena garis eh, vektor singgung itu searah dengan garis karena vektor singgung itu adalah vektor arah bagi garis. Nah, sekarang gradien f itu tegak lurus dengan garis yang kuning ini. Kenapa? Karena garis yang kuning ini adalah eh, garis singgung. Maka kemungkinan arahnya bagi si vektor gradien kan banyak kemungkinannya, ya. Nah, kemungkinan yang pertama misalnya kalau dia seperti ini kan, oh, ini ntar kita bedakan warnanya ya. Nah, si bidang singgung ini pakai pink ya misalnya. Nah, kalau pink ini seperti ini ya, pengamatan secara visual, maka yang garis pink ini kan dia tegak lurus dengan garis yang kuning, ya. Itu kemungkinannya. Kemungkinan yang lain adalah, nah ini agak sulit digambarkan ya. Coba letakkan ini ya, letakkan pulpen atau jarum ya pada titik ini, ya. Kemudian buat tegak. Maka kita juga punya kemungkinan eh, vektor yang tegak lurus dengan yang kuning. Jadi eh, selain yang pink, juga kita punya kemungkinan yang lain adalah yang tegak lurus dengan layar, ya, tegak lurus dengan layar. Kebayang nggak ya? Tegak lurus dengan layar. Nah, itu kemungkinannya. Cuman yang perlu diingat adalah bahwa vektor gradien itu vektor yang tegak lurus dengan semua garis singgung yang terletak pada bidang singgung.
Maka kalau seperti itu, kalau kita punya bidang singgung yang lain, sorry, garis singgung yang lain, ya. Kalau kita punya garis singgung yang lain, bentar ya. Misalnya garis singgungnya itu adalah yang warna hijau, ya. Nah, garis singgung yang hijau ini tegak lurus nggak dengan si itu, dengan si garis yang pink? Nggak kan? Nggak mungkin, ya, nggak tegak lurus. Nggak mungkin tegak lurus, jadi nggak akan tegak lurus ya. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah faktor gradiennya supaya tegak lurus dengan semua bidang singgung adalah bahwa dia arahnya adalah tegak lurus dengan si bidang, ya, tegak lurus dengan si bidang. Jadi, nih kalau kita gambarkan lagi ya, kalau misalnya ini adalah bidang apa garis singgung yang lain, nah maka kemungkinan arah untuk vektor gradien adalah yang tegak lurus dengan bidang ini. Oke, kalau mungkin kalau belum kebayang, misal saya gambarkan dari perspektif yang lain ya. Misalkan ini bidang singgungnya, ini bidangnya, ya, ini bidangnya. Nah, misal ini adalah garis singgung, yang kuning ya, dan kemudian yang putih adalah garis singgung yang lain, ya, kurang lurus. Oke. Nah, maka eh, vektor gradiennya yang tegak lurus dengan semua bidang, dengan semua garis singgung, itu adalah yang tegak lurus dengan bidang. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kan kelihatan tegak lurus nggak? Ya. Ini arah dari vektor gradien F. Ya, itu. Oke. Nah, jadi fakta yang kedua adalah sebagai konsekuensi dari bahwa vektor gradien itu tegak lurus dengan semua vektor singgung atau garis singgung ya dari kurva yang ada di f x, y, z sama dengan k yang melewati P0, maka konsekuensinya adalah yang mungkin adalah vektor gradien ya f khususnya di x0 ya 0 z0 ya, dia adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang singgung, vektor yang tegak lurus dengan bidang singgung. Nah, ini fakta yang kita dapatkan lagi, ya. Kemudian, kan tujuan kita sekali lagi, kita ingin mendapatkan persamaan dari bidang singgung. Oke, untuk mencapai ke sana, satu tahap lagi. Jadi kita kenalkan pengertian dari bidang sekarang. Apa itu bidang? Nah, sekarang bidang yang melewati titik P0. P0 itu titik yang koordinatnya x0, y0, dan z0. Ya. Dan tegak lurus dengan vektor n. Dengan vektor n. Vektor n. Misalnya vektor n ini komponennya adalah A, B, C. Ya. Nah, apa itu bidang yang melewati titik P0 dan tegak lurus dengan vektor n yang komponennya A, B, dan C? Nah, adalah kumpulan titik. Kumpulan titik. Titiknya adalah, sebut aja titik P. Koordinatnya adalah X, Y, Z. Ya. Jadi adalah kumpulan semua titik P, X, Y, Z. Nah, sehingga
Sehingga vektor P0P ini tegak lurus dengan vektor N. Nah, selanjutnya vektor N ini kita sebut sebagai vektor normal dari bidang, ya. Jadi vektor yang tegak lurus dengan bidang. Nah, apa akibatnya kalau P0P itu tegak lurus dengan N? Nah, P0P sendiri kan vektor yang awalnya di P0 dan ujungnya di P. Jadi P0P itu adalah vektor yang awalnya di P0 yaitu X0, Y0, Z0, ya, dan eh, berakhir atau mengarah di P. P itu X, Y, Z. Oke. Kalau begitu maka P0P adalah vektor yang komponen pertamanya adalah X dikurang X0. Komponen keduanya Y dikurang Y0. Dan komponen ketiganya Z dikurang Z0. Nah, P0P tegak lurus dengan N. N-nya itu ABC. Maka kalau kedua vektor tegak lurus, dot produknya akan sama dengan 0. Ya. Jadi dot produk P0P dengan N akan sama dengan 0. Nah, tidak lain tidak bukan adalah dot produk dari X dikurang X0, Y dikurang Y0, dan Z dikurang Z0. Dengan N, N-nya itu A, B, C. Dan ini menghasilkan 0. Nah, sehingga kalau kita kalikan ya, ini dot produk ya, maka didapat sama dengan AX dikurang X0 ditambah B, Y dikurang Y0 ditambah C, Z dikurang Z0 ini sama dengan 0. Atau AX tambah BY tambah CZ sama dengan AX0 tambah BY0 tambah CZ0. Nah, A, B, C itu konstan. X0, Y0, Z0 juga konstan. Maka ini dapat dituliskan sebagai AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, ini kan membawa kita ke persamaan bidang ya, yang pernah kita kenalkan ya sebelumnya. Ini adalah persamaan bidang. Jadi kalau kita punya bidang, persamaannya AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, maka bidang ini adalah bidang yang tegak lurus dengan vektor A, B, C. Gitu. Ya. Nah, itu dari pengertian bidang. Nah, dari pengertian bidang seperti ini, maka selanjutnya kita akan bisa mendefinisikan persamaan bidang singgung. Persamaan bidang singgung. Nah, kita bisa bisa turunkan ya persamaan bidang singgung itu dari fakta satu. Kita tahu ya vektor yang tegak lurus bidang singgung. Vektor apa? Vektor gradien. Maka vektor gradiennya adalah menjadi vektor normal dari bidang singgung. Yaitu vektor gradien F di P0 atau X0, Y0, Z0. Jadi ini adalah vektor normal dari bidang. Ya. Dan kemudian titik P0-nya kan udah tahu ya. P0-nya adalah X0, Y0, Z0. Dan P-nya adalah X, Y, Z. Itu. Maka persamaan bidang singgung, kita sebut BS aja ya. Persamaan BS itu adalah dot produk antara P0P dengan
vektor gradien F di titik P0 atau di X0, Y0, Z0. Dan hasil dot produk ini menghasilkan 0. Nah, sehingga P0P itu berapa di sini? Eh, ya udah ya, ini kita belum ada angkanya soalnya. Jadi ini adalah persamaan bidang singgung. Contoh ya, contoh. Contoh, contoh kalau saya punya eh, diketahui permukaan paraboloida. Diketahui permukaan paraboloida, paraboloida eliptik ya, paraboloida. Misalnya paraboloidanya itu adalah Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, tentukan persamaan persamaan bidang singgung ya pada paraboloida paraboloida. Nah, misalnya di titik. Nah, kalau X-nya adalah 1 dan Y-nya 1, maka dari persamaan ini kan Z-nya bisa diketahui ya sama dengan 2. Nah, tentukan persamaan BS ya pada paraboloida Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat di titik 1, 1, 2. Berarti 1, 1, 2 ini adalah P0-nya. Jadi P0-nya adalah 1, 1, 2. Berarti P0P sama dengan apa? Sama dengan X dikurang 1 ya. Y dikurang 1. Dan Z dikurang 2. Itu P0P. Terus persamaan paraboloida ini dapat dituliskan sebagai F besar X, Y, Z sama dengan apa? Nah, ini boleh dipindahin ya. Si X kuadrat dan Y kuadratnya ke kiri. Didapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z. Ini sama dengan 4. Ya. Maka karena F-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z sama dengan 4. Maka vektor gradien dari F adalah, nah kalau kita turunkan, vektor gradien dari F ini sama dengan komponen pertamanya adalah 2X, komponen keduanya adalah 2Y, dan komponen ketiganya adalah 1. Ya. Jadi 2X, 2Y, 1. Nah, ini adalah vektor gradiennya. Vektor gradien di titik P0 sama dengan apa? Oke. Kalau di titik P0 berarti vektor gradiennya sama dengan kan X-nya 1, Y-nya 1 ya. Berarti sama dengan 2,2,1. Seperti itu ya. Nah, ini jadi vektor selagi ini adalah vektor normal dari bidang singgung, dari bidang singgung. Nah, sehingga persamaan bidang singgungnya bisa kita dapat ya. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah dot produk antara P0P dengan N. Oh, bukan N, langsung aja ya. N-nya itu adalah vektor gradien F di P0. Dalam hal ini di 2, 2, 1. Atau P0 dulu ya. P0. Oke. Nah, P0P-nya adalah X min 1, Y min 1, Z min 2. Jadi, ini sama dengan 0 ya. Jadi X min 1, Y min 1, Z min 2.
dot dengan eh, faktor gradiennya, yaitu 2, 2, 1. Ini sama dengan nol. Maka dari sini didapat persamaan bidang singgungnya adalah 2 dikali X dikurang 1 ditambah 2 dikali Y kurang 1 ya, tambah 1 kali Z min 2 sama dengan nol. Oke, kalau kita tuliskan lagi ini sama dengan 2X tambah 2Y ya, tambah Z sama dengan, kalau dipindahkan kan ke kanan ini jadi 2 ya, tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi persamaannya adalah 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Ini adalah persamaan dari bidang singgung. Ya, semoga jelas ya. Oke, semoga jelas. Nah, contoh yang lain ya, misalnya satu lagi contoh aja. Misal, carilah persamaan bidang singgung. Jadi persamaan BS ya. Nah, misalnya permukaannya apa ya? Pada permukaan, misalnya permukaan parabolida hiperbolik. Misalnya X kuadrat dikurang Y kuadrat. Gitu. Nah, titiknya di titik, misalnya kalau X-nya 1 dan Y-nya 1, maka Z-nya, X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya 0 ya. 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya 1. Nah, carilah persamaannya. Nah, ini kita sebut P0 ya. Maka P0P itu sama dengan X dikurang 1, Y dikurang 1, dan Z dikurang 0. Ya, ini P0P-nya. Kemudian, si parabolida Z sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat, ini dapat dituliskan sebagai minus X kuadrat. Atau ini bebas sih, mau ditarik ke kiri bisa, ke kanan bisa. Nah, sekarang kalau kita tarik ke kanan aja ya, maka F besarnya ya, F X Y Z sama dengan X kuadrat min Y kuadrat min Z ya. Dan ini sama dengan 0. Oke. Maka vektor gradiennya apa? Vektor gradiennya, vektor gradiennya ini sama dengan 2X minus 2Y minus 1 ya. Ini vektor gradien. Maka setelah kita punya P0P dan vektor gradiennya, oh, ntar di P0 berarti vektor gradiennya adalah di 1, 1, 0 ya. Berarti sama dengan kalau X-nya 1, 2, Y-nya 1, minus 2, Z-nya pasti min 1. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan persamaan persamaan bidang singgungnya. Ya. Persamaan bidang singgungnya didapat dari P0P dot vektor gradien F di 110 ini menghasilkan 0. Yaitu P0P-nya adalah X min 1, kemudian Y min 1, kemudian Z dot vektor gradiennya 2, 2, 2 minus 2 min 1 sama dengan 0. Oke, maka sama dengan 2 dikali X min 1 dikurang 2 dikali Y min 1 dikurang Z sama dengan 0. Oke, jadi persamaannya adalah 2X minus 2Y minus Z sama dengan
Nah, 2 dikali min 1 itu pindah ya jadi 2. Kemudian minus 2 kali min 1 kan jadi 2 ya. Pindah jadi minus ya. Minus 2. Yang Z nggak ada ininya ya. Nggak ada konstantanya. Jadi persamaan bidang singgungnya apa? Berarti 2X dikurang 2Y dikurang Z sama dengan 0. Ini persamaan bidang singgungnya. Oke. Semoga bisa diikuti ya untuk yang persamaan bidang singgung. Oke, baik. Berikutnya satu lagi ya. Ini yang disebut dengan garis normal. Tahu garis singgung? Tahu ya. Nah, sekarang kalau saya punya garis normal, apa itu garis normal? Nah, apa hubungannya dengan garis singgung? Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus, tegak lurus dengan garis singgung. Ya, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal ini, karena garis normal itu garis yang tegak lurus dengan sembarang garis singgung, maka artinya garis normal ini akan tegak lurus dengan bidang singgung. Ya, maka garis normal akan tegak lurus, tegak lurus dengan bidang singgung, dengan bidang singgung. Ya, jadi garis normal akan tegak lurus dengan bidang singgung. Nah, kalau garis kan punya arah, punya vektor arah. Berarti vektor arah dari garis normal, dia pasti tegak lurus dengan bidang singgung. Nah, sementara bidang singgung itu tegak lurus dengan vektor gradien. Berarti garis normal dengan vektor gradien akan searah. Oleh karena itu, maka vektor gradien dapat dijadikan vektor arah bagi garis normal. Ya, jadi dalam di sini berarti vektor gradien jadi vektor gradien F ya di P0 ini eh, dapat dijadikan sebagai vektor arah, vektor arah bagi garis normal begitu. Nah, karena vektor arah dari garisnya udah tahu ya, dan garis itu pasti melewati titik P0 ya, maka kita bisa menentukan persamaan dari garis normalnya. Jadi persamaan garis normalnya ini dapat kita tuliskan sebagai X, Y, Z ya. X, Y, Z sama dengan P0 ya, titik yang dilewatinya. Ditambah T dikali vektor arahnya, yaitu vektor gradien F di P0. Ini adalah persamaan dari garis normal. Contoh ya, contoh. Kita ambil contoh yang parabola eliptik dulu, yang tadi ya, biar nggak ngulang lagi ya. Misal Z-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian P0-nya adalah tadi itu di mana? Di 1, 1, 2 ya. 1, 1, 2. Oke. Nah, kita udah tahu ya gradien F besar itu tadi udah dihitungkan. Jadi sama dengan 2X ya. 2X, 2Y
Oh, bentar. Cek lagi ya. Benar nggak? Loh, bentar. Vektor. Oh, salah ya tadi ya. Bukan yang ini ya. Bentar, kita ralat ya. Yang tadi itu bukan ini. Paraboloida eliptiknya. Jadi dia yang terbuka ke bawah ya. Para, Paraboloida eliptiknya terbuka ke bawah. Oke. Jadi Z-nya adalah 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke. Nah, maka F besarnya kan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z sama dengan 4. Berarti vektor gradiennya adalah 2X, 2Y, 1. Oke. Maka vektor gradien F di P0 adalah kalau X-nya 1 jadi 2 ya. Y-nya 1 jadi 2, Z-nya 1. Oke. Nah, ini adalah vektor arah. Vektor arah bagi garis normal. Tentu saja garis normalnya akan melalui titik 112. Jadi informasi yang dibutuhkan untuk menentukan persamaan garis ada dua-duanya, yaitu vektor apa arah ya dan juga titik yang dilewati oleh garis. Jadi persamaan garis normalnya adalah apa? X, Y, Z ya. Sama dengan P0. P0-nya tadi adalah 112, 1,1,2 ditambah T, vektor arahnya berapa? Vektor gradien, jadi 221. Jadi X-nya sama dengan 1 ditambah 2T, Y-nya adalah 1 ditambah 2T juga ya. Dan Z-nya adalah 2 ditambah T. Ini adalah persamaan garis normal pada permukaan paraboloida eliptik ya. Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat di titiknya adalah titik 1, 1, 2. Ya, seperti itu pembahasan mengenai bidang singgung dan garis normal. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, oke baik. Ini sudah bergabung Bahasa Barina ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita nggak banyak-banyak lah materinya itu aja ya. Materi minggu lalu. Oh, saya lupa juga belum share ya rekaman materinya. Oke. Ya, kalau begitu kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima Ya, sama-sama Mbak.